Silakan kau jadi menteri ESDM, tapi jangan rusak lingkungan. Gaspol menteri ESDM. Ini gaspol atau rem-rem? Ini gaspol atau rem-rem? Kalau saya gas rem. Ya, kan? Ya, Bapak saudara-saudara sekalian, mohon berkenan simpan dulu. Setelah itu kita dengar ceramah dulu sekejap saja. Yuk Bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Sahibul Bait, mantan ketua HIPMI yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih senang panggil Bung Bahlil. Ketika selesai dilantik Bapak Prabowo, seluruh yang merasa dirinya dekat dengan Pak Prabowo dan merasa dirinya berhak jadi menteri, siap semua ditelepon. Ya kan? Menunggu telepon. Ternyata yang merasa tidak semua ditelepon. Terbatas yang ditelepon. Lalu diteleponlah mereka yang dianggap layak menemani Pak Prabowo jadi menteri. Salah satu diantaranya Bung Bahlil. Jangan terlalu cepat gembira. Tenang dulu. Nah. Sudah itu, maka dikumpul mereka. Dikasih baju tentara. Untuk apa? Saya tidak tahu apa namanya dulu itu. Ya itu yang saya maksudnya. Nah, sudah itu, tentu pada saat itu dikasih pelatihan. Diisi otaknya. Diperbaiki karakternya supaya apa? Sama visi misinya Pak Prabowo. Apakah hebatnya pada saat dia dilatih? Apakah dia berprestasi pada saat dia dilatih di tempat itu? Tentu bukan. Selesai Pak latihan, kau amalkan itu pelatihanmu. Begitu juga Ramadan. Allah tidak semua panggil. Tidak Allah katakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Makanya jangan heran ada orang Islam mengaku beriman tadi tidak puasa. Kenapa? Menunggu telepon tidak ditelepon. Ya, mengaku beriman belum gampang. Tapi yang susah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Nanti Allah tanya, kalau kau beriman kenapa begini caramu menteri? Kalau kau beriman, kenapa orang berjamaah kau tidak datang? Kau enak di merokok di belakang. Tuh, kau tonya bilang gaspol. Iya toh? Kalau kau beriman, kenapa orang tarawih kau tidak ikut? Iya toh? Iya, bos, dengar dulu. Saya cinta kalian. Kenapa? Saya yakin bapak-bapak ini ikut mewarnai Republik Indonesia. Saya ini kasihan cuma pote-pote di mimbar. Pengaruhnya paling 0,1%. Tapi kalau tuan-tuan sekalian punya pengaruh. Maka kalau saya beritahu yang baik seperti ini, jangan marah. Anggaplah ini bagian kecintaan saya. Ya? Nah, bos, puasa boleh dilakukan selesai Ramadan. Puasa boleh dilakukan selesai Ramadan, namanya Senin Kamis. Kau tidak puasa karena sakit atau musafir, kau boleh ganti. Tapi kalau tidak tarawih kok, bisa kau ganti di bulan Syawal. Kita buat tarawih, gila. Iya toh, maka mudah-mudahan yang belum tarawih nanti tarawih. Nah sudah, dipanggillah kita, Pak Prabowo panggil para menterinya. Untuk apa? Menyatukan visi. Ada tujuannya itu retret. Ada tujuannya, bukan sekedar orang yang di medsos itu kan maha benar netizen dengan segala komentarnya. Ya kan? Ini habis-habisan anggaran. Ya kan? Nah, ada tujuannya. Apa? Menyatukan visi. Tidak bisa jalan pemerintahan Pak Prabowo kalau tidak sama. Menterinya lain maunya, si B lain maunya, maka dikumpul mereka. Begitu juga puasa. Ini pelatihan, retret namanya. Ramadan ini pelatihan. Kalau ada orang rajin sholat Ramadan, tidak spesial bos. Memang tampaknya. Kalau ada orang pergi umroh, 24 jam ibadahnya baik. Memang situasinya harus begitu. Tapi Ramadan ini, lihat nanti efeknya setelah kau Ramadan. Puasa itu pengendalian hawa nafsu, pengendalian kalau definisi fikihnya itu puasa tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan secara sengaja. Kalau tidak sengaja tetap sah. Kamu misalnya Pak Menteri kan pagi-pagi terbiasa sarapan. Habis satu mangkok coto. Nah bilang ajudan, tapi Pak Menteri puasa. Astagfirullah. Rezekimu. Satu mangkok itu rezekimu. Siang lagi lupa lagi, cambuk lagi. Pak Menteri, rezekimu selama kau lupa. Begitu juga kalau Bapak berhubungan badan secara tidak sengaja. Tapi kira-kira Pak Menteri tidak mungkin tidak sengaja. Masa buka baju tidak sengaja? Dia bilang hilap kau Ustaz. Dihipnotis kah? Ya, tidak mungkin. Nah, kalau sekedar itu saja bos, sekedar itu saja kau tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, binatang juga puasa. Makanya itu Al-Baqarah selanjutnya agar Allah membedakan kalian dengan binatang. Ada binatang puasa? Ada. Satu, ular. Puasa itu. Kapan itu ular puasa? Ketika dia ganti kulit. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Tapi celakanya selesai ganti kulit tetap jadi ular. Iya toh?
Ada orang sebelum puasa penipu. Suka cari-cari muka depannya Pak Menteri. Ini yang banyak rusak Pak Menteri itu. Penjilat. Biasa iya mau bos. Kau sekolah tinggi-tinggi pengusaha. Kau punya anak diangkat martabatmu oleh Allah. Masa depan pejabat kau rendahkan di bawahmu. Biasa iya mau. Teman saja. Itu namanya jabatan. Jangan membuat kau gila. Ada masa jabatanmu itu pasti habis. Presiden saja Pak Jokowi 10 tahun. Mana sekarang? Iya toh. Biasa iya saja bos. Biasa mau kau hidup ini. Ya. Nah sudah. Ada lagi binatang yang puasa? Ada. Apa? Ulat. Itu dia puasa. Coba itu ulat, kasih daun, semua dia makan. Serakah. Itu ulat kalau kasih daun, dia habisi semua daun. Tapi hebatnya, ketika dia jadi kepompong. Nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan badan. Tapi yang luar biasa, setelah jadi kepompong, dia jadi apa? Jadi kupu-kupu. Kalau puasanya ular, nyanyinya apa? Aku masih seperti yang dulu. Hai, Pak Cetong, lagu angkatan 80. Tapi kalau kepompong, apa lagunya? Persahabatan bagai kepompong merubah ular menjadi kupu-kupu. Coba lihat itu kupu-kupu. Itu ulat, semua dia makan. Tapi setelah jadi kupu-kupu, subhanallah, dia selektif. Apa dia makan? Bukan lagi. Tapi apa dia makan? Intisari daripada bunga. Yang paling bagus itu. Tapi apa dia rusak? Tidak. Dia ambil saripati bunganya, tapi dia cabut. Tidak ada ranting yang patah, tidak ada bunga yang rusak, tidak ada dahan yang jatuh. Silakan kau jadi Menteri SDM, tapi jangan rusak lingkungan. Ya. Oke, silakan kau dekat dengan Pak Menteri, tapi jangan kau rusak Pak Menteri. Karena kadang-kala kasihan Pak Menteri mau normatif hidupnya, tapi datang kau mes-mes. Anu Pak, ini kan kita sama-sama dari HIPMI. Jangan kau rusak, kau bersyukur ada orang HIPMI yang jadi menteri. Jangan kau rusak citra HIPMI-mu hanya karena kepentingan pribadimu. Itu yang disebut, dia ambil saripati madu, tapi dia tidak rusak itu bunga. Silakan kau dagang, silakan kau ikut pilkada, tapi jangan kau rusak lingkungan, jangan kau rusak mentalnya orang. Mau kau jadi kepala daerah, silakan, tapi jangan kau bagi-bagi uang. Coba, apalagi silakan kau jadi caleg, tapi jangan kau nyogok. Serangan fajar, Nabi bilang bukan serangan fajar Ustaz, ini sedekah subuh. Jangan kau kalah kali agama. Iya kan? Nah, coba lihat, setelah dia isap itu saripati madu, dia pindah ke bunga lain. Tapi hebatnya, setelah dia pindah, dia tidak rusak yang dia tinggalkan, tapi apa? Dia bawa kemakmuran bagi yang dia datangi. Itu yang disebut penyerbukan. Artinya apa? Kalian kalau jadi pejabat, jadilah rahmatan lil alamin. Kalian kalau jadi pengusaha, silahkan, tapi jangan kau rusak ekonomi Indonesia. Kalian kalau jadi netizen pengamat, boleh kau tidak senang sama seseorang, tapi tetap cintai Republik Indonesia. Kau boleh tangkap itu orang-orang korupsi Pertamina, tapi jangan kau rusak Pertamina. Kenapa? Itu milik negara. Itu yang disebut menjadi rahmatan lil alamin. Inilah makna dari hadis Nabi, hairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Biar kau hitam jidatmu, Senin Kamis kau puasa, 3 kali kau tadarus hatam Quran Ramadan, tapi tidak ada orang suka kau. Itu bukan orang mulia di hadapan Allah. Orang mulia di hadapan Allah, orang yang paling banyak manfaatnya. Meskipun barangkali lupa tarawih, tapi semua yang pulang ini dapat amplop. Tapi jangan tongkas negara, kampanye juga. Itu. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut karena berderma. Tidak ada, Pak. Saya mewakili aspirasimu semua. Ya kan? Nah, sudah. Maka dikumpul kita itu Pak Menteri, dikumpul. Menyatukan visi misi. Nah, visi misi puasa ini ada. Bukan sekedar menahan makan, minum, dan hubungan badan. Tapi apa? La'allakum tattaqun. Agar kau menjadi orang takwa. Allah tidak mengatakan kau pasti bertakwa. Agar itu ada 2 peluang. 1, bertakwa. 2, gagal. Maka disebut agar. Allah tidak mengatakan pasti kau bertakwa. Tidak seperti ketika Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Tapi puasa Allah katakan, agar kamu bertakwa. Nah sekarang, berapa hari makin puasa? Pandi? 19. Cindi pilek? Cindi pi. Sudah 19, berarti lewat setengah. Pada sampai visi misi tak Ramadan sudah sampai atau tidak? Ya jangan makin ribut, 18, 19 sampai. Itulah ibu suka kita tunggu salah. Hari puasa aja di markup. Apa lagi?
Jadi gini ya. Nah, takwa. Apa itu takwa? Mari kita periksa. Sudah 18 kita puasa. Mari kita periksa. Sudah ada hasil enggak? Mestinya sudah harus ada hasil minimal 50%. Satu. Takwa itu menurut bahasa Arab, takwa itu takut. Artinya takut. Ingat, takut kepada hamba, sesama makhluk beda dengan takut kepada Allah. Kalau takut kepada sesama hamba, takut sama makhluk, kita jauhi. Bapak takut sama polisi, jangan terlalu jauh. Jangan juga terlalu dekat. Ya? Ya kan? Nah, Bapak takut sama ular, jauhi ular. Ya kan? Tapi kalau takut kepada Allah, beda. Dekati Allah. Dekati. Nah, inilah Ramadan saatnya mendekatkan diri kepada Allah. Caranya, silakan ambil porsi masing-masing. Anda yang bisa ngaji, silakan ngaji. Anda yang bisa kuat tahajud, silakan tahajud. Anda yang bisa zikir, silakan zikir. Ambil semua bagian-bagian. Itu yang disebut dalam Al-Quran, pastabikul khairat. Nah, sudah. Itu kalau definisi, kan kalau kita dulu waktu tak sekolah kan, kalau kita mengajar pengertian, selalu ada definisi, etimologi, dan definisi terminologi. Ya kan, masih ingat dulu kan? Nah, etimologi itu adalah menurut kata. Akar katanya. Takwa, menurut akar katanya, menurut Imam Bushairi, terdiri dari 4 kata. Apa itu? 1, ta, kaf, waw, ya, takwa. Mari kita simak satu-satu. Sampai jam berapa ini Pak Menteri? Mainkan. Oh, mainkan. Oke ya. Nah, oke, mainkan. Oke. Nah, mari kita lihat. Apa itu takwa? Pertama, huruf ta. Apa itu? Tawadu. Lawan dari sombong. Lawan dari angkuh. Lawan dari burro. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh kehebatnya itu puasa. Coba lihat orang kuat apa namanya itu yang angkat barbel. Wah, bagus sekali badannya. Begitu jam 11 mulai loyo. Ya kan? Itu baru jam 11. Jam 13 makin loyo. Nggak tahan dia, tunggu azan maghrib, dia piasan sendiri. Itu baru berapa jam kau tidak makan? Kau sombong di hadapan Allah. Ayo. Apa itu sombong pakaian mewah? Oh, salah bos. Sombong itu pakai barang mahal? Belum tentu. Saya bilang kalau Anda yang kaya, pakai itu yang kau punya. Pakai. Tidak semua orang kasih. Ibu-ibu yang punya emas, pakai itu emasmu. Pakai berlianmu. Namanya perhiasan. Pakai. Apa itu sombong, Ustaz? Sombong itu 2 karakternya. 1, nganggap remeh orang lain. 2, menolak kebenaran. Itu sombong. Jadi kalau pakai LV? Boleh. Silakan. Gak apa-apa. Ya, nanti kapan dia sombong Pak Menteri? Misal, Pak Menteri pakai LV. Ya wajar lah. Banyak uangnya. Iya toh? Lalu kapan dia sombong? Ketika dia hina orang. Saat, kau tahu ini LV? 20 juta ini. Nggak bisa kau pakai. Itu baru sombong. Itu baru sombong. Ya, kalau dia pakai LV. Saat, kau tahu ini LV? Iya, saya tahu. Kau mau pakai? Silakan kau ambil. Iya, nggak dilarang. Ya, silakan pakai. Kapan? Bapak-bapak pakai baju krokodil. Cap buaya. Yang katanya kalau asli buayanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap keluar. Dia kepalanya menghadap buaya darat.